Oh lala bebe, oi, oi, oi. Luar biasa, saudara. Lah ya mau gimana Tahu. Pak Teddy? Jadi ini lagi tren sekarang ini, hangat Iya. pembicaraannya. Dan mertua selingkuh. Nanti ngelawan biar enak. Ihi, oh lala bebenya ngelawan. Aduh, luar biasa saudara ya. Semuanya, tema malam ini adalah tradisi dan kultur Islam, tren mantu kawin sama mertua. Oh lala bebe, oi, oi, oi. Luar biasa, saudara. Lah ya mau gimana Tahu. Pak Teddy? Jadi ini lagi tren sekarang ini, hangat Iya. pembicaraannya. Kita kalau bicara Hijrah. tradisi dan kultur Islam ini memang bikin ruwet dunia ini memang ya. Tradisi dan kulturnya ya. Iya. Lah, saudara bayangin ya, begitu bilang mertua kawin sama mantu. Wah, kita langsung ingat kan sama junjungannya tetangga saya dulu kan. Baginda, ya kan, Baginda, Simpang 4, Simpang 5, Simpang 6. Ya kan, rumah makan Bagindo maksudnya kan. Wah, ngeri saudara ya. Tren ini saudara, kultur dan tradisi ini dibawa ke Eropa saudara ya. Kultur dan tradisi Islam. Mereka ketika mereka datang ke Eropa, datang ke Amerika, mereka tidak berusaha beradaptasi, tapi mereka memaksa orang Eropa, orang Amerika, orang Inggris buat beradaptasi dengan kulturnya mereka, saudara. Kamu hormati dong kultur saya. Bangsa juga ini orang-orang ini kan, datang ke Eropa, datang ke Belanda, lalu kita disuruh menghormati kulturnya mereka, saudara. Ya, ketika bersalami, oh kamu harus menghormati dia. Loh, kamu ini ada di tempat saya, kok jadi saya suruh menghormati kamu? Kacau juga ini orang-orang, makanya berontak ya. Orang-orang bulinya berontak, saudara. Jadi marah. Orang-orang bully ini orang-orang yang sangat baik, saudara ya. Kalau bilang orang-orang bully ini ya, saya banyak ketemu dengan orang-orang bully yang katanya rasis ya. Tapi begitu mereka kenal saya, ya mereka tahu. Terus saya kan tanya kan, jadi baik. Ya, karena kalian pendatang, lalu kalian paksa kami untuk menghormati Anda. Sedangkan Anda tidak menghormati kami. Kita sudah tinggal di sini ribuan tahun. Sebentar ya, ini saya lupa bawa device satunya nih. Internetnya mulai gangguan nih. Mana nih? Ya kan, kita lanjutkan lagi ya. Apakah sebenarnya kultur dalam Islam itu jelek, saudara? Oh, belum tentu. Ya, saya tidak berkata bahwa kultur dalam Islam itu jelek. Ya, enggak ya. Karena kultur dalam Islam itu bukan Islam, tapi Arab. Arab yang di zaman itu, maksudnya ya. Arab yang zaman itu. Ya, setiap orang dilahirkan dengan kulturnya sendiri, saudara. Mengapa bisa ada kultur? Lagi ya, ini pelajaran lagi, saudara. Kita hari-hari ini kita belajar tentang kultur ya. Sebentar, saya mau cerita dulu mengawini mertua. Inilah isi chat menjijikan menantu dan mertua selingkuh. Nanti ngelawan biar enak. Oh lala bebenya ngelawan. Aduh, luar biasa saudara ya. Belakangan kisah perselingkuhan R21 umurnya dengan ibu mertuanya sendiri kini sedang tengah viral di media sosial. Kisah pilu dialami seorang perempuan bernama Norma Risma. Norma Risma pun kini bongkar isi chat menjijikan antara menantu alias suaminya dengan ibu mertua setahun sebelum menikah.
Seperti apakah isi chat menjijikan bernada tak senonoh antara menantu dan ibu mertua ini? Sebelum publik sampai tak habis berpikir, kisah perselingkuhan ibu mertua dengan suami anaknya sendiri ini. Akibat kejadian ini pun, Norma Risma merasa terkhianati, trauma yang begitu mendalam. Perselingkuhan menantu dan mertua ini sampai sempat atensi warga sekitar, dan pasalnya warga yang menggerebek perselingkuhan ibunda dan suami Norma sudah tahu kisah cinta terlarang antara ibu kandungnya dengan sang kekasih sebelum bisa penggerebekan. Hal ini diunggahkan dalam Norma langsung dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube Curhat Bang Demi Sumargo. Dalam video ini Norma Risma pun ungkap perselingkuhan ini terbongkar karena suaminya sering bertukar pesan dengan ibu mertuanya. Usut punya usut, setahun sebelum menikah, Norma ini pernah pergoki langsung sang ibu dan R lewat chat WhatsApp. Dalam chat ini Norma sampai terkejut gara ibunya ini bicarakan hal menjijikan seperti yang berbau sensual pada R. 2020 aku memergoki chat, bukan yang lihat secara langsung, tapi mereka suami ibu kandungnya sudah pernah berhubungan badan. Hah? Ceritanya kamu sebelum menikah pernah ngegap di WhatsApp berhubungan badan gimana? Aku cek handphone, aku cek WhatsApp, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka di situ ada chat mengarah ke hubungan seks. Kayak ibu Norma menantunya, nanti ngelawan biar enak, jangan diem aja. Walaupun aku belum pernah berhubungan badan, itu kan sudah nggak wajar. Itu menunjukkan baca chat yang membuatnya tersentak. Masalahnya pacarnya L ini meminta video call pada ibunya usai mandi. Melihat hal ini, Norma pun mengamuk saat baca tuntas chat mesum antara ibunya dengan sang kekasih. Aku baca lagi chat, laki-laki ngomong apa, kata ibuku lagi habis mandi pakai baju. Cowokku bilang video call, ibuku bilang iya. Di situ aku nggak tahu terjadi VC apa enggak, aku marah ke dia, aku nggak nyangka, kata Norma. Nggak habis pikir, lalu ia bertanya pada kekasihnya. Lalu kok mau ya kawin ya, saudara ya. Kendati begitu, Eni Sandi berkelit bantah tudingan Norma. Aku tanya dia, kamu berhubungan sama emak? Kata dia, enggak dek, salah paham. Direbutin punya dia pusatnya, ibuku bilang salah paham aja. Usai kejadian ini, Norma masih bisa memaafkan kasihnya dan sang ibu. Ya, pasalnya kala itu mantan suaminya mendadak sakit, memohon untuk dimaafkan. Meski sudah memaafkan, perasaan tak tenang rupanya malah menghantui Norma. Seorang ya, ia pun terus berdoa kepada Tuhan dan ingin ditunjukkan kebenaran. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhannya siapa nih Tuhannya nih? Kalau ngelihat dari pakaiannya Tuhan nih ya. Ya, kebenarannya apa? Oh, ini masih tanya. Ini bego, ini pasti nggak pernah ngaji nih orang nih ya. Ini pasti si Norma ini nggak pernah ngaji, saudara. Atau ngajinya belum selesai nih. Ya kan? Masa dia kagak tahu kalau Tuhannya dia membenarkan, ya kan? Sampai pada suatu waktu kala menjenguk yang sedang sakit ini, Norma pun punya ide untuk cek handphone kekasihnya lagi. Bahkan ia pun sampai harus mengatur siasat dengan adik iparnya, yaitu adik kandung R. Berpura ke kamar mandi, Norma pun akhirnya berhasil meminjam handphone suaminya. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung cek WhatsApp dan log panggilan, namun tak berhasil menemukan apa-apa. Kalau buka aplikasi pesan dari ibunya ini ke R. Dalam pesan ibunya ini nampaknya Ibu Norma ini marah ke R terkait berhubungan badan. Ibuku ngecat panjang banget, dia bilang dia memang berhubungan badan dengan saya tuh rutin berhubungan badan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Ih, siang-siang. Aku langsung yang katanya terduga aku Ibu Norma. Namun meski sudah mendapat kenyataan seperti ini, Norma enggan. Loh, bagaimana sih? Ayah Norma pun sempat melarang untuk berhubungan lagi dengan R. Sayangnya Norma ini ngotot melanjutkan hubungan asmara hingga menikah. Siapa sangka usai setahun menikah, Norma ini soal tabiat keji ibu kandung dan juga suaminya ini. Aku bilang, nggak ngaku tapi minta maaf. Besok harinya Bapak bilang ke aku, udah Risma, jangan sama dia lagi. Lo sama siapa? Sama aku aja, lo repot. Karena laki-laki itu kalau sudah kayak begitu, dia akan gitu lagi. Aku dengan usia 18 tahun, aku masih cinta sama dia. Ya, bucin banget. Bucin tuh apa bucin? Akhirnya aku bilang, Pak, aku cinta sama dia. Cinta pertama aku, mungkin nanti dia berubah. Akhirnya kita, gimana saudara? Oh, bucin itu budak cinta. Ya ampun. Gimana saudara ya? Jadi teringat sama Zainab.
saudara ya. Ya, Said, Zainab, dan Muhammad. Ya. Saudara, ini adalah sebuah kultur ya saudara ya. Ya, sebuah kultur di dalam mungkin saat itu boleh. Nah, kalau ini boleh saudara disuruh cerai. Kalau gitu cerai aja dong. Mana tadi ya? Oh, tadi mana tadi ya? Hukum menikah ibu mertua. Ingat ya. Netizen sempat dibuat gempar atas peristiwa viral ketika seorang perempuan berselingkuh dengan suaminya sendiri. Peristiwa menantu selingkuh dengan mertua ini lantas menimbulkan pertanyaan apakah menikah ibu mertua boleh menurut hukum. Sebelumnya NR disebut bakal menggugat cerai sang suami. Melansir hukum online sebenarnya tak ada definisi spesifik yang menjelaskan menantu dan menantu menurut undang-undang. Definisi dua posisi dalam hubungan perkawinan tersebut bisa mengacu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI online mendefinisikan menantu sebagai istri atau suami dari anak kita. Sementara mertua adalah orang tua dari istri atau suami. Dari dua definisi di atas, maka diketahui tidak ada pertalian darah antara mertua dan menantu. Hubungan mertua menantu disebut hubungan semenda, yang ini menjadi kerabat karena adanya ikatan perkawinan. Pasal 8 huruf C UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan menyatakan larangan perkawinan yang salah satunya antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, ya, menantu, ibu, bapak tiri. Hal yang sama ditekan dalam pasal 69 huruf D angka 3 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Berpijak pada pasal tersebut, maka menikah ibu mertua dilarang menurut hukum negara. Negara ya. Padahal Muhammadnya ngawinin menantunya sendiri loh saudara. Ya. Tapi itu anak tiri, anak kandung, anak adopsi. Dan kenapa sudah jadi anak saudara. Iya kan? Kalau sudah jadi anak, dia kan mesti hak-haknya seorang anak. Ya. Kalau gitu jangan jadi anak. Ya. Itu yang saya bilang ya. Kalau orang ya, kalau ada orang sudah nganggap anak, ya berarti istrinya pun anaknya dia. Ya, sama ya. Kalau anak saya menikah kelak atau ibu mertua saya itu ya ibu saya. Ya seperti ibu kandung saya. Ayah mertua saya ya ayah kandung saya. Mama saya itu ya mamanya istri saya. Ya, ibu kandung saya itu. Sehingga sampai wafatnya pun waktu sakit pun ya waktu sakit sebelum meninggal ya. Selama kami di Indonesia, waktu ibu saya sakit keras di luar kota ya, istri saya datang rawat ke sana selama beberapa hari saudara ya. Bahkan waktu di rumah kami pun waktu ibu saya sakit, kami ngerawat, istri saya ikut ngerawat. Seperti ibunya sendiri saudara. Jadi nggak beda seharusnya. Nah saya nggak ngerti ya. Wah, ini luar biasa nih dari kelas murid evangelis nih, nyawernya ampuh nih. Sawerannya ampuh. Bu ini ya, luar biasa. Terima kasih murid kelas evangelis. Luar biasa. Ya memang, apa ya saudara ya, kalau Anda melihat bagaimana hubungan-hubungan ini menjadi sumbang, karena di kultur saat itu boleh menikah dengan anak kecil. Boleh saudara, ya. Kulturnya memang boleh. Loh, orang Israel juga enggak saudara. Orang Israel enggak boleh menikah sama anak kecil. Ya, kultur Ibrani itu enggak ada. Nah itu Ishak yang enggak mungkin. Ya ada tuduhan. Nah, masih ya, kita membahasnya kan kita framing. Hmm. Satu,
Ishak menikah dengan Rahel usia 3 tahun. Ya, katanya si Kain nama kan, katanya Ishak menikahi Rahel, Rahel usia 3 tahun, saudara. Ya, wah ini MW tambah menggila ini, luar biasa MW. God bless you MW. Wah, tambah menggila ini. Ngawernya tambah gila. Nah ini saudara, Ishak menikahi dengan Rahel usia 3 tahun. Benar nggak saudara? Mungkin nggak? Ya, nah, sebenarnya secara kultur nggak mungkin. Tapi sekarang kita tunjukkan ya di Alkitab, saudara. Pernikahan Ishak, ya. Di dalam Kejadian 18, 19. Ya, Abimelek, nah Ishak lahir. Nah, Ribka dipinang bagi Ishak, lihat ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, lalu intinya Abraham minta nih ya, Kejadian 24. Abraham minta supaya hambanya si Eliezer mencarikan seorang wanita untuk Ishak, saudara. Ya, coba Anda lihat. Lalu si Eliezer ini, ya, di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Coba lihat ya, miringkan buyungmu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui telah menunjukkan kasih setiamu pada Tuhan. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa ke atas bahunya, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan ya, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air, ya, dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ya, si Ribka ini, saudara. Masa anak 3 tahun bisa begini, saudara? Anak 3 tahun bisa begitu nggak, saudara? Coba kita lihat ya. Berapa liter air unta minum air? 10 liter. Unta bisa minum 30 galon, setara 113 liter dalam 13 menit, saudara ya. Ya, unta bisa minum 30 galon atau setara 113 liter, saudara. Tadi ayatnya tadi. Unta-untamu lagi ngomongnya kan, jadi nggak cuma satu, saudara. Mana tadi? Ya. 100 liter. Ya, 1 unta, 2 unta 200 liter, saudara. Ya. Dan pasti lebih karena pakainya endingnya ya. Jadi lebih dari 2. 3 unta, saudara. 300 liter, saudara. Si Rahel umur 3 tahun, ya. Wah, ini mujizat dari Allah Subhanahu wa taala ini, saudara. Bahwa Rahel umur 3 tahun, dia masuk ke sebuah sumur itu gede begini ya. Sumurnya gede begini, saudara. Ada tangganya gini. Sini mata airnya gini. Dia Rahel, ya.
Dia turun ke sini, naik lagi, ngasih makan minimum 3 ekor unta dengan 300 liter air, saudara. Satu botol aqua, satu galon aqua itu 20 liter, saudara. 20 liter. Jadi 15 kali, saudara. Anak umur 3 tahun 15 kali naik turun bawa satu galon aqua dipikul gitu. Masuk akal enggak? Itulah iman Islam, saudara. Enggak masuk akal. Ya, imani saja. Bagaimana bisa si Rahel umur 3 tahun kawin sama Ishak? Betapa tololnya ini orang-orang ya. Makanya kalau belajar Alkitab, jangan sama Kainama. Anda jadi tambah tolol. Ya, jadi tambah tolol, saudara. Pak ngomongnya kasar amat, iya. Karena Anda diomongin baik-baik nggak bisa. Dikasih tahu yang benar nggak bisa. Tak kasih tahu nih betapa tololnya. Jadi mungkin nggak ada tradisi menikahi anak kecil seperti katanya Kainama. Nggak ada, nggak bisa, saudara. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Itulah kultur. Ini kultur, saudara. Ini kultur Ibrani, saudara. Ya, mengapa ada perempuan Samaria sendirian di sumur Yakub? Ya kan? Karena itu perempuan wanita tidak baik. Makanya suaminya 5. Ya kan? Makanya dia sendirian. Itu kultur. Anda kudu ngerti kultur, tradisi, dan kultur Yahudi. Gak mungkin orang Yahudi menikah sebelum usia 12 tahun. Itu tidak mungkin. Karena ada yang namanya tradisi bat mitzvah. Ya, ada tradisi bat mitzvah. Apa itu bat mitzvah? Bat mitzvah itu orang perempuan usia 12 tahun baru dianggap dewasa. Anak-anak dari mitzvah. Mitzvah itu hukum. Kalau laki-laki bar mitzvah. Yesus bar mitzvahnya 13 tahun, bukan 12 tahun. Bambang Nursena salah ya. Perempuan 12 tahun, laki-laki 13 tahun. Jadi tidak mungkin usia 12 tahun menikah. Nggak mungkin. Di bawah 12 tahun nggak mungkin, umur 12 pun nggak mungkin. Kenapa? Karena selama 3 tahun berikutnya, dia diajarin bagaimana cara menjadi wanita. Diajari masak, diajari ngepang, diajari ini, diajari itu, diajari kerja di ladang, diajari beternak, memerah sapi, pekerjaan-pekerjaan wanita. Ya, selama 3 tahun berikutnya. Lalu kemudian biasanya dia tunangan. Sampai usia 17 tahun minimum dia menikah, baru menikah. Jadi orang Yahudi, perempuan Yahudi, minimum menikah umur 15 tahun. Minimum, saudara. Nggak mungkin di bawah itu. Bisa jadi di atas 17 tahun. Dari mana? Dari zaman dulu. Dari zaman Musa sampai dengan hari ini, saudara. Minimum 15 tahun. Bagaimana bisa kemudian di zamannya Muhammad, ya lebih dari 2000 tahun kemudian, Anda dibalikan nikah sama anak kecil umur 6 tahun. Bahkan ditiduri umur 9 tahun. Oh, tapi kan sudah menstruasi. Oh, di zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Lah ini zamannya Ribka ini loh. Ya. Oke, sekarang jangan menikah. Zamannya Ezra Nehemia saja. 1000 tahun sebelum Muhammad. Ini Ribka ini zamannya adalah zaman 2000 tahun sebelum Muhammad, saudara. Ya. 2500 tahun sebelum Muhammad. Ya. Zamannya Ezra Nehemia saja, zamannya Yesus saja, ya karena kan Maria katanya, oh Maria dinikahi oleh Yosef, itu Yosef umur 90 tahun, Maria umur 12 tahun, itu juga nggak mungkin, karena baru bat mitzvah, umur 9 tahun katanya, nggak baru bat mitzvah 12 tahun, jadi nggak bisa, sejak kapan, ya kan, sejak zaman Musa nggak bisa, bahkan di zamannya Ezra Nehemia pun nggak bisa, saudara. Ya, karena upacara bar mitzvah, bat mitzvah itu kan di zamannya Ezra Nehemia. Jadi nggak mungkin Maria ibu Yesus menikah di bawah 15 tahun. Itu nggak mungkin. Ya, nah itu kultur, Anda kudu ngerti. Nah, ikutilah kelas evangelis apologetik, saudara. Anda diajarin ya tentang tradisi dan kultur Yahudi. Nah, bagaimana dengan menikahi menantu? Nah, yang kita lagi tren. Ya kan?
Menikahi menantu bagaimana menikahi menantu? Menikah lu ya, menikah. Nggak boleh, saudara. Di dalam tradisi Kristen itu nggak boleh. Dalam tradisi Yahudi nggak boleh. Tapi pernah ada kejadian ya, yaitu Yehuda dengan Tamar. Apakah itu menikah? Bukan, saudara. Itu adalah sebuah perzinahan. Ya, Yehuda dengan Tamar. Karena Tamarnya menuntut supaya jangan ditelantarkan. Tamar menikah sama anak sulungnya Yehuda, mati. Lalu dia menikah lagi dengan anak yang kedua, mati lagi. Harusnya kasih anak yang ketiga, Yehudanya nggak mau. Ya, lalu dibiarin Tamarnya. Lalu Tamarnya dia nyegat di pinggir jalan. Yehuda lagi potong bulu domba, cukur bulu domba. Yehuda kemudian tidur sama Tamar, perempuan yang tidak dikenalinya, saudara. Nggak dikenalinya karena pakai telikung kan. Nah, makanya bahaya ya. Anda kalau menikah jangan sama perempuan pakai telikung, saudara. Anda nggak ngerti dia buriken apa-apa, Anda nggak ngerti, hati-hati, saudara. Dan itu kemudian Tamar dikucilkan. Nggak boleh, zaman itu belum ada hukum rajam perzinahan ya, zamannya Yehuda. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kita buka dalam Imamat, saudara. Imamat 20, ayat ke-12 ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, ini zaman Musa ya. Musa ini kurang lebih 400 tahun setelah Yehuda ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantu perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Bila laki-laki tidur sama menantunya, ya, tidur aja nggak boleh, apalagi menikah, saudara. Menikah juga nggak boleh, saudara ya. Nah, Muhammad nikah sama menantunya sendiri, ya. Tapi itu bekas menantu, Pak. Iya, mau bekas menantu. Nggak ada bekas anak, bekas menantu tetap menantu, saudara. Iya kan? Enggak, itu adalah istri dari anakmu, ibu dari cucu-cucumu. Iya kan? Itu kultur, dan itu dilarang. Sejak zaman Musa itu dilarang. Ya, itu perbuatan yang keji. Tetapi kenapa sama Muhammad diulang? Karena itu kultur. Nah, Anda mau dibawa kepada kulturnya Muhammad. Ya, untung hukum di Indonesia melarang ya. Tapi terus katanya mau nekat ya, mau tetap dinikahi ya, mau cerai terus dinikahi lagi. Nah, kalau sudah cerai, boleh. Nah, katanya kan, nah itu dia, tetap nggak boleh. Di dalam hukum Yahudi sampai hari ini juga tetap nggak boleh, saudara. Ya, nggak boleh. Nanggap ya. Cerita Yehuda dengan Tamar itu adalah perzinahan. Dan dikasih tahu ini perzinahan nggak baik. Makanya ditulis di dalam Imamat. Nggak boleh seorang mertua meniduri menantunya. Nggak boleh. Wah, kita mah jujur, nggak kayak orang Islam. Nabinya bikin salah langsung turun ayat supaya benar. Ya kan? Di dalam Islam itu kan supaya nabinya benar terus kan turun ayat terus, saudara. Makanya hadisnya banyak. Kenapa? Supaya nabinya nggak bisa salah. Ya kan? Nah, itulah makanya. Kalau Anda jadi Islam, dan penguasa-penguasa Islam, maka nggak pernah salah. Dan nggak bisa salah, nggak boleh salah. Kenapa? Karena ngelanggar aturannya sendiri. Ya kan? Kalau udah ngelanggar aturannya sendiri, wah, ini Pak MW ini makin menggila nih. Luar biasa. Terima kasih Pak MW. God bless you ya. Wah, ini sudah malam ini kita sudah dapat 2 juta ini sawerannya ini. 2.100.000 kita dapat ya. Luar biasa Pak MW dan Pak Budi Hartono ya dan yang lain-lain. God bless you. Ngeri ya saudara ya. Anda ketika menjadi Islam, Anda dibalikan kepada kulturnya Muhammad yang sementara ya orang Yahudi sudah tidak melakukannya lagi di zaman Muhammad. Lalu Anda ditarik kepada kultur siapa? Ke kultur zamannya Abraham, zamannya Nimrod, saudara. Sebab
kultur jahiliyah zamannya Muhammad adalah kultur zamannya Nimrod. Ya, makanya Anda cepok kudu diajarin, saudara. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Masalahnya di mana, saudara? Makanya tidak pernah ada penemuan-penemuan kreatif di negara Arab, di negara Islam. Mengapa, saudara? Karena otak kanannya nggak kerja, saudara. Ya, otak kanan manusia itu ada otak kiri, otak kanan ya. Kalau ini adalah kiri, L ini R, maka ini otak kanannya ini, saudara. Kalau Anda aktif dengan tangan kiri, maka otak tangan kananmu yang bekerja. Kalau Anda aktif dengan otak kanan, dengan tangan kanan, maka otak kirimu yang bekerja, saudara. Ya, ini left, ini right. Makanya kalau Anda memaksakan diri selalu pakai tangan kanan, ya, kalau Anda selalu maksa pakai tangan kanan, akibatnya apa, saudara? Maka otak Anda akan tertinggal terus, saudara. Apa-apa kudu tangan kanan. Nah, makanya orang-orang Islam itu selalu tertinggal otaknya. Mengapa? Left kan? Left itu artinya apa, saudara? Tertinggal. Ya kan? Kalau Anda memaksa orang untuk selalu pakai tangan kanan, untuk bergerak apa dengan tangan kanan, makanya otaknya tertinggal. Nggak kreatif, saudara. Karena yang bikin orang jadi kreatif itu otak kiri. Ya kan? Karena tanganmu yang kanan bekerja, maka sorry ya, kalau karena yang bekerja otak kiri, jadi dia tertinggal. Karena yang bikin kita kreatif adalah apa? Otak kanan, ya. Karena tadi ya terlalu semangat saya. Otak kanannya otak kirinya left tertinggal, otakmu tertinggal. Karena kamu kerja harus dengan tangan kanan. Tapi orang yang terbiasa bekerja dengan tangan kiri, maka otaknya akan menjadi otak kanannya yang bekerja, saudara. Right, benar. Left ini kan tertinggal. Ini kan benar. Right ini kan benar, saudara. Makanya kamu punya banyak sekali. Ini benar, ini baru benar nih, kan gitu kan. Wah, ini baru benar nih. Kan begitu, saudara. Itu ya analoginya seperti itu. Karena tangan kananmu yang bekerja, kamu kudu paksa, oh ini tangan Tuhan, ini tangannya malaikat. Ya otak kananmu. Tangan kananmu, maka otak kirimu tertinggal, saudara. Maka kamu tertinggal cara berpikirnya. Ya, berpikir yang tradisional, berpikirmu jahiliyah. Tapi kalau kamu membiasakan tangan kanan dengan tangan kiri, biasa, ndak urusan tangan setan, tangan malaikat, maka kamu akan berpikir dengan otak kananmu, jadi kreatif. Kalau kamu terbiasa dengan tangan kirimu, kamu jadi kreatif, saudara. Ya, coba mulai sekarang Anda kalau nunjuk, kalau megang sesuatu pakai tangan kiri. Kalau nulis sudah terlanjur ya. Kalau nulis, kalau Anda nggak kidal, nggak biasa. Nah, kebanyakan orang-orang kreatif itu orang-orang nulis pakai tangan kiri ya. Makanya waktu kecil anak saya nulis pakai tangan kiri, ikut-ikutan sepupu kami kan, sama omanya nggak boleh. Karena apa? Kita kan di framing sama Islam, tangan kanan, tangan kiri kan. Terus saya bilang sama Mami, Mi, jangan Mi, biar aja. Terus anak saya sampai sekarang, dia sebetulnya nggak kidal, saudara. Tapi dia nulis pakai tangan kiri selalu. Sampai sekarang kalau nulis pakai tangan kiri. Dia main gitar, dia main musik, semua dia ngelakuin dengan tangan kanan. Tapi nulis dia selalu dengan tangan kiri. Ya, karena anak saya jadi kreatif. Mengapa, saudara? Karena kita latih supaya otak kanannya bekerja. Nah, ini rahasia buat Anda ya. Karena kan di sini jadi pinter Anda diajari. Ya,